Ramadan Total Kebaikan bersama BMH. Ramadan 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali pada kesempatan ini melalui channel Baitul Mal Hidayatullah Kepulauan Riau, kita dipertemukan untuk berbagi motivasi, berbagi ilmu, dan tentu berlomba untuk menebarkan kebaikan. Kita masih ingat betul pada saat Nabi dicarikan alasan kira-kira apa yang tepat yang dilakukan untuk Nabi meninggalkan dakwah ini dan tidak lagi berdakwah kepada kita. Maka karena tidak ada lagi cara-cara yang tepat untuk menjatuhkan wibawa Nabi, hingga mereka mengatakan Nabi itu gila. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasanya memberikan energi kepada Nabi dan tentu kepada kita semua yang melanjutkan risalah kenabian ini, diberikan dan diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini, surat Al-Qalam ayat 1 sampai 7. Sedari awal Allah sudah mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi nun, demi qalam dan apa yang terus di dalamnya. Memang ayat ini seolah-olah menyampaikan isyarat kepada kita semua bahwa akan terjadi benturan konsep, akan terjadi benturan ideologi, benturan ide yang disebut dengan konsep Allah, kalamullah, wa kalamul insan, dan konsep manusia. Kita akan lihat di dalam surat Al-Qalam ini yang memberikan energi luar biasa kepada Nabi dan tentu kepada orang yang beriman yang mengikuti dan terus menerus mau Islam ini tetap terjaga dan terpelihara. Maka Allah menyampaikan pada ayat berikutnya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bukankah dengan nikmat Tuhanmu yang Muhammad Al-Quran ini dijamin kamu tidak gila. Jadi memang sederhana sekali mengukur gila atau tidak gilanya seseorang adalah ketika mereka berquran secara benar. Konsep hidup mereka adalah Al-Quran. Menentukan arah kebijakan perjalanan bangsa dan negaranya juga dengan Al-Quran. Bermusyawarah mereka juga pendekatannya Al-Quran. Konsep penataan, pengelola, memanage sesuatu karena Quran. Insya Allah dijamin mereka tidak gila. Karena kita lihat bagaimana dunia sekarang ini kebingungan di dalam mengurus negaranya. Apatah lagi terjadi
pertarungan ideologi. Sekitar memang rada-rada banyak orang gila karena mereka tidak menemukan konsep yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalannya. Sementara kita di Islam sudah ada. Bahwa kamu berquran secara benar. Ma anta bi ni'mati rabbika bibajadun. Bukankah dengan nikmat Tuhanmu dijamin kamu tidak gila? Itu yang pertama. Jadi Quran mengantarkan orang untuk tetap sadar. Kemudian yang kedua adalah wa innaka lala jar manum. Bahwa orang yang berquran itu ajaran gair mamnun. Mereka akan mendapatkan ganjaran tidak pernah putus-putusnya. Apa yang dia ingin harapkan terus secara kontinu Allah berikan. Apakah berupa generasi, apakah berupa ide, apakah berupa kekuatan, demi kekuatan terus menerus bersinambungan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan ajaran ghairu mamnun itu. Nah, ini juga memang kita perlukan di dalam bermasyarakat, di dalam berhalaqah, di dalam berkelompok, di dalam apa saja. Diperlukan itu. Dan memang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah menjadikan kamu yang disebut khuluqul azim, merakhlak yang agung. Bukankah ketika Nabi ditanya tentang akhlaknya, akhlak Nabi itulah Al-Quran. Tapi sebaliknya, buat manusia yang mengandalkan konsep manusia itu sendiri, pasti berdasarkan ayat ini, pasti dia gila. Karena bagaimanapun konsep-konsep dibuat oleh manusia itu banyak cacat dan nodanya. Pasti banyak kesalahan-kesalahan dalamnya. Makanya kalau konsep manusia itu ya sesuai tuntutan zaman, bisa saja terus menerus mengalami perubahan demi perubahan. Tapi Al-Quran ini tetap terpelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, Allah pula memelihara dan menjaganya. Maka orang-orang yang tetap mempertahankan idenya yang justru banyak merusak, seperti apa yang terjadi di dunia ini, satu, pasti dia akan gila dan tetap berada dalam kegilaan sampai mereka mati. Kemudian yang kedua, balasan mereka terbatas. Yang namanya dunia, ya dunia ini serba sanggup dan kita kuat sih dalamnya. Toh, apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Bahkan apa yang kita perjuangkan dan kita usahakan itu menjadi musuh buat kita. Dan yang ketiga, tentu akan terjadi keburukan akhlak bagi dirinya, sehingga mereka tidak bisa menikmati apa yang mereka peroleh dalam kehidupannya. Kiranya insya Allah dengan surat Al-Qalam ini adalah energi buat kita umat Islam. Dengan berpegang kepada Al-Quran ini, maka kita tidak akan pernah kehilangan arah. Apatah lagi bulan Ramadan ini sebagai syahrul Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk buat kita semua. Maka jangan pernah putus dan jangan pernah berhenti untuk membaca Al-Quran, karena di dalamnya banyak sungguh sangat luar biasa. Di samping dia furqan, dia adalah petunjuk, dia juga syifa wa rahmah, dia obat dan kasih sayang. Dan saya mengajak kepada umat Islam insya Allah untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita semua, untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Dan terakhir, insya Allah hidayatullah dalam malam ini tetap bergerak dan menebarkan kebaikan melalui lembaga yang insya Allah akan kita terus bangun. Kita bangun pondok-pondok tahfiz putra dan putri
Dan kalau Bapak, Ibu berminat untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan masa depan generasi kita, maka silakan disalurkan impak sedekahnya melalui Baitul Mal Hidayatullah Kepulauan Riau. Insya Allah dengan cara seperti itu kita saksikan Islam di masa depan jaya, 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 dan merupakan rahmat bagi seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.